dan saya sendiri sebagai observer Yemiamanti. Silakan. Hai Yemi, ada apa? Tumben nih, mau ketemu katanya ya sama ibu. Ada yang bisa ibu bantu ya nih? Iya Bu, terkait kemarin yang dibicarakan untuk lomba pidato bahasa Inggris Bu. Oh iya, gimana tuh? Jadi bersedia mewakili sekolah kita? Gimana ya Bu? Saya masih ragu Bu. Lah, kenapa? Kan Yeni bagus bahasa Inggrisnya. Ibu dapat laporan tuh dari Ibu Yeni, katanya Yeni paling pintar di kelas. Kayaknya kurang pede deh Bu. Saya orangnya kan suka grogian gitu Bu, terus deg-degan, terus apalagi nanti kalau ketemu teman-teman gitu orang banyak, jadi saya itu Bu suka tiba-tiba deg-degan begitu Bu, terus lupa deh Bu. Yeni sudah mencoba tips-tips untuk membuat tidak lupa nggak? Barangkali gitu Pak Widodo sebagai guru bahasa Inggris sudah menyampaikan ke Yeni sebelumnya. Belum sih Bu, tapi gimana Bu kalau misalkan nanti saya latihan di depan kaca Bu? Nah, itu ide yang bagus tuh. Selain berbicara sendiri di depan kaca, kira-kira apalagi yang bisa Yeni lakukan agar Yeni bisa menguasai materi pidato dengan baik dan tidak gugup? Apa ya kira-kira ya? Oh iya Bu, nanti saya bisa panggil beberapa teman kali ya Bu untuk nanti praktek bersama-sama dengan teman. Prakteknya gimana nih maksudnya? Jadi kan teman saya ada juga tuh Bu yang beberapa orang jago bahasa Inggris. Oh Jadi iya, nanti iya, mereka betul. melihat saya tuh Bu pidato dan mereka mungkin nanti menilai saya Bu dan memberikan masukan kepada saya Bu tentang pidato saya. Ide yang bagus sekali tuh Yeni. Kita bisa mencobanya. Cuma kira-kira dalam situasi kondisi ini, kalau ide tadi ya berbicara di depan kaca, lalu berbicara di depan teman-teman tadi sudah Yeni lakukan, menurut Yeni ada di penilaian berapa untuk skala? Kira-kira peluang menangnya itu berapa ya? Kalau semuanya sudah saya lakukan, mungkin saya ada di skala 7 Bu, baru skala 7. Skala 7 ya. Ada enggak kira-kira hal lain yang bisa Yeni lakukan agar skalanya itu bisa meningkat jadi 9 begitu? Biasanya sih Bu, nanti setelah saya praktek dengan teman, saya ingin nanti ini juga Bu dengan guru-guru. Ya betul, kita kan punya beberapa guru bahasa Inggris ya. Selain Pak Widodo ada Pak Pras ya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan bersama Pak Pras? Saya akan coba berlatih dengan Pak Pras, Prapat. Dengan Pak Pras ya? Dengan Pak Pras, saya akan coba berlatih dengan Pak Pras. Nanti saya akan memberikan beberapa tema untuk pidato saya. Lalu nanti Pak Pras yang melatih saya Bu untuk belajar pidato. Kalau dalam pidato yang Ibu ketahui ya Yeni ya, itu biasanya ada kemampuan verbal ya, kosakata, ada grammar gitu, ada penguasaan panggung. Dari ketiga hal ini, apakah semuanya sudah Yeni kuasai? Sejauh ini sudah sih Bu. Wah, keren sekali kalau begitu. Baik, kalau begitu, kira-kira kapan Yeni akan melaksanakan semua tips tadi? Mungkin 1 minggu ke depan Bu. Insya Allah saya akan melakukan secepat mungkin. Ya. 1 minggu ke depan. Lombanya kapan ya? Lombanya 1 bulan lagi Bu. 1 bulan lagi. Oh, masih ada waktu berarti Iya, ya. tapi untuk pendaftarannya 3 hari lagi Bu. Oke, baik. Yang penting Yeni sudah yakin ya akan melaksanakan itu. Nah, untuk membuat Yeni merasa yakin melaksanakan semua tips tadi ya, langkah-langkah tadi, berbicara di depan kaca, lalu berbicara di depan teman-teman, juga mencoba meminta bantuan dari Pak Pras dan Pak Wid misalnya itu, kira-kira ada hal lain lagi nggak yang bisa meningkatkan komitmen Yeni? Tadi saya latihan ya Bu, 1 minggu. Nanti saya akan bersama teman-teman, lalu dengan Pak Pras, dengan Pak Wid. Mungkin itu saja sih Bu komitmen saya. 1 minggu ke depan saya akan latihan sungguh-sungguh
Lalu setelah itu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk supaya saya tidak grogi lagi Bu ketika pidato Bu. Alhamdulillah. Akhirnya kamu bisa memecahkan masalahmu sendiri dengan baik. Ibu berharap nanti setelah berbicara dengan Pak Wid dan Pak Pras juga sudah melaksanakan lead latihan pribadi di depan kaca dan juga depan teman-teman, kamu bisa memberikan kembali laporannya ya ke Ibu ya. Kira-kira progres yang kamu lakukan sudah berapa persen dan kamu sudah ada di skala berapa? Karena kan ini baru skala 7 ya. Iya. Oke, baik. Ada lagi ya nih yang bisa kita bicarakan? Terima kasih banyak ya Bu waktunya ya Bu. Sama-sama ya nih. Good luck ya. Semangat. Terima kasih. You are the best one. Oke, terima kasih. Demikian coaching dengan model Tirta yang dilakukan oleh Ibu Yeni Rahayu dan Ibu Neneng Hendriani. Menurut pengamatan saya, tujuan tadi dari coaching tadi, tujuan disampaikan dengan sangat jelas, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh coaching, yaitu Ibu Yeni Rahayu. Kemudian ada identifikasi juga, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dari coaching. Kemudian tadi ada rencana aksi, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach membantu coach untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dan terakhir, berupa tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya, yaitu pemberian pertanyaan berupa komitmen dilakukan oleh coach membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian tugas untuk kasus 1 dari demonstrasi kontekstual kasus 1 oleh kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kasus 2, demonstrasi kontekstual dengan tujuan keinginan melanjutkan kuliah S3. Sebagai coach Ibu Yeni, coach Ibu Neneng, dan observer Ibu Yeni Rahayu. Halo Bu Yeni, assalamualaikum. Halo Bu Neneng, waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Oke, Neneng. terima kasih Ibu. Maaf mengganggu waktu Ibu ya. Saya ingin sekali mendapat bantuan nih dari Ibu, agak pusing soalnya. Ada masalah apa ya Bu? Ya Allah, jadi saya kaget. Bisa diceritakan Bu, masalahnya apa nih Bu? Jadi Bu, saya kan kemarin dapat informasi ya dari NGMP Bahasa Inggris. Katanya ada peluang untuk kuliah S3 secara gratis. Jadi ada beasiswa begitu Bu. Saya tertarik banget ingin ikut karena ini impian lama saya gitu. Wah, saya senang sekali mendengarnya. Mau melanjutkan S3 nih. Iya. Program studi apa yang mau diambil? Terus gimana Bu Neng? Saya kepinginnya tentang bahasa Inggris lagi Bu, jadi linguistik. Nah, kebetulan di sana itu beasiswanya untuk Universitas Indonesia Bu. Wah, keren sekali. Tempat yang sangat bagus. Kemudian semoga ini doa dari saya, Ibu bisa mendapatkan kuliah S3 ini loh. Amin Bu, terima kasih banyak doanya. Tapi saya ada masalah Bu ini. Wah, masalah apa? Boleh diceritakan Bu Neng? Maaf ya Bu Neng. Gak apa-apa sih. Gini loh Bu, saya kan seperti yang Ibu tahu ya, tugas ASN kan banyak banget di sekolah ya. Ditambah lagi saya masih menjalani program pendidikan guru penggerak. Di rumah juga saya punya anak kecil dan nggak punya pembantu. Jadi serba sendiri ya Bu Neng. Jadi gimana ya gitu, kepingin S3 mumpung ada kesempatan, tapi ya kondisi di belakang saya ini yang membuat saya nggak bisa langsung daftar gitu Bu. Saya juga khawatir atasan saya apakah dia bisa ya menyetujui keinginan saya ini, karena kan kuliah S3 ini tidak dilaksanakan online Bu. Jadi langsung gitu ya. Iya. Oh, jadi kondisinya seperti ini ya Bu Neng ya. Nah, sebetulnya kondisi seperti apa sih yang Ibu harapkan gitu dengan masalah seperti ini Bu Neng? Saya sih kepinginnya ya Bapak Kepala Sekolah saya itu menyetujui, lalu
mengajukan berkas S3 Bu Neng ya. Nah, untuk kondisi saat ini Bu Neng ada di posisi skala berapa nih kira-kira? Untuk pencapaian Bu Neng ya, dengan kondisi CGP yang luar biasa nih, walaupun baru sampai modul 2003 ini ya, saya baru sampai di angka 6 gitu. Untuk skala 1 sampai 10 ya. Saya agak ragu apakah saya bisa menyelesaikan tugas S3 dengan tepat waktu, nilainya A semua gitu, bisa lulus cum laude lagi gitu. Dengan kesibukan yang luar biasa. Iya, tapi impian saya tetap punya S3. Oh begitu. Jadi tetap ya Bu Neng, impiannya itu luar biasa. Nah, kira-kira ini coba mungkin Bu Neng bisa identifikasi mengapa Bu Neng ini ada di skala tadi ya, ada di skala 6 tadi. Ya itu tadi, pertama dengan kesibukan sebagai guru, juga peserta calon guru penggerak ini gitu ya. Pertama saya kesulitan dalam manajemen waktu ya. Ini kesibukan betul-betul menyita waktu istirahat gitu ya. Waktunya seharusnya istirahat di rumah, bisa mengerjakan tugas rumah, mendampingi anak belajar, ini tersita dengan kegiatan LMS yang banyak gitu. Walaupun ya saya memang sangat menyukai program di pendidikan guru penggerak ini. Itu pertama. Yang kedua, saya nggak punya pembantu, jadi ya semua lakukan sendiri. Kalau pas kebetulan anak-anak yang besar ada di rumah, saya bisa minta bantu mereka. Tapi kalau pas enggak, aduh, capek banget gitu. Itu sih dua itu yang membuat saya merasa saya hanya berada di skala 6. Banyak sekali yang harus di cover ya, dengan kondisi sekarang gitu ya. Jadi untuk selanjutnya tadi untuk yang membuat Ibu bimbang untuk kuliah lagi itu yang telah Ibu sampaikan. Nah, sebetulnya sih Bu, kuliah S3 ini sangat membantu kompetensi Ibu. Betul sekali. Bagus sekali untuk sebagai ASN juga, sebagai individu juga, itu sangat membantu gitu ya Bu ya. Kemudian jika Ibu merasa banyak sekali kendala, Ibu mundur dan gagal, sangat disayangkan. Ya. Nah, sangat disayangkan sekali, saya sendiri sangat menyayangkan banget. Aduh, ini kesempatan jarang-jarang gitu ya. Oh, betul Bu. Nah, kemudian bisakah Ibu ini Bu coba itu deskripsikan mungkin rencana Ibu memutuskan untuk kuliah atau tidak jika atasan Ibu mengizinkan nih kuliah langsung ke kampus gitu. Jika diizinkan bagaimana Ibu? Kalau Bapak Kepala Sekolah saya mengizinkan ya Bu ya, artinya kan berarti ada disposisi waktu juga nih, di dalam waktu saya mengajar di sekolahnya gitu ya. Saya akan sangat senang sekali Bu, setidaknya itu mengurangi satu kekhawatiran dan kebingungan saya. Tinggal masalah anak aja. Iya betul, dan satu-satu terselesaikan nih Ibu nih. Jadi kayaknya ya lumayan nih gitu, saya tinggal merencanakan aksi selanjutnya gitu, yaitu bagaimana berdiskusi dengan suami agar suami mau berbagi peran gitu untuk mengurus dan mendampingi belajar anak saya yang masih kecil gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin ada kualitas juga ya Bu. Ya, mungkin betul sekali. yang akan dilakukan Ibu, rencana aksi Ibu mungkin nanti ada kualitas dengan anak. Oh iya, ada. Ya, saya rencanakan seperti itu Bu. Yang kebetulan anak saya senang renang, jadi betul. sepertinya kegiatan renang akan dimasukkan ke dalam jadwal untuk keluarga ya 2 kali atau 1 kali dalam 2 minggu kayaknya cukup lah. Setidaknya ini anak-anak bisa tetap merasakan saya ada, saya mau berbagi gitu. Bagaimanapun kan keluarga satu-satu ya Bu, harus Iya, betul. Ya, rencana aksi Bu luar biasa sekali ya Bu ya. Mulai dekat dengan anak-anak, kemudian supaya anak-anak tidak mengeluh juga ya Bu ya, dengan kesibukan kita yang begitu banyak, begitu wow gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya Ibu menentukan waktu pelaksanaan Ibu mungkin ya dari tadi kira-kira kapan tuh? Kan Ibu tadi ada mau diskusi dengan keluarga. Nah, kira-kira yang pertama kali sih kita mesti berbicara dulu ya sama atasan ya, karena bagaimanapun kan dia the decision maker-nya gitu ya. Kalau Bapak Kepala Sekolah oke, baru saya bisa lanjut ke rencana aksi kedua pekan depan kayaknya ya Bu ya. Saya bicara sama suami, mumpung dia libur. Biasanya kalau dia libur kan dia mau tuh bicaranya lebih panjang gitu, jadi semua
bisa diatasi. Kalau dia bilang oke boleh kamu kuliah lagi, saya tinggal bicara sama anak, kira-kira anak maunya gimana nih, hari minggunya itu mau dimanfaatkan apa, apakah mau berenang atau mau makan aja di luar atau gimana gitu. Kayaknya itu sih Bu, pekan depan. Oh, pekan depan ya Bunda, mungkin ya untuk rencana aksinya ya. Mungkin ini untuk rencana aksi ini kan tadi udah ada komitmen ya ke depan. Kemudian kira-kira ada hambatan, tantangan dan mungkin dari rencana ini dalam melaksanakan rencana aksi ini, dan kira-kira siapa yang bisa bantu mungkin Bunda dalam hal ini? Ada yang bisa bantu Bunda? Kayaknya sih saya perlu berdiskusi ya dengan Wakasek Kurikulum dulu ya, karena untuk bisa tembus ke kepala sekolah itu biasanya Wakasek Kurikulum suka lebih berperan. Saya kan minta bantuan beliau agar bisa memberikan pendapat dan masukan kepada kepala sekolah. Sebab bagaimanapun guru yang melanjutkan studi lanjutan S3 itu pun memberikan dampak positif bagi sekolah ya kan ya Bu ya, seperti itu. Jadi ya saya minta bantuan Wakasek Kurikulum aja. Ada mungkin diminta bantuan. Iya. Untuk sejauh ini mungkin Bunda telah berhasil memecahkan masalah tadi ya, Iya. masalah yang dihadapi Ibu Neng tadi untuk dalam melanjutkan S3 tadi. Saya boleh review ya Bu ya untuk mengenai masalah ini. Yang pertama mungkin ternyata kebimbangan Ibu itu tentang keinginan kuliah S3 sudah diatasi dengan berdiskusi dengan suami dan anak tadi ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya kekhawatiran Ibu juga mengenai kualitas waktu untuk anak-anak juga tadi sudah diatasi dengan rencana aksi ya Bu ya. Iya. Ada quality time-nya tadi ya Bu ya. Dan juga memutuskan waktu melaksanakan diskusi akhir pekan ini ya Bu, betul ya Bu? Iya, betul. Iya. Baik Bu, kalau begitu tujuan pembicaraan kita sudah selesai. Mungkin untuk selanjutnya saya berdoa semoga studi Ibu untuk melanjutkan S2, S3, maaf S3, ini S2, S3 lancar ya Bu ya. Iya. Lancar, kemudian ya kemudian berhasil, itu mungkin doa dari saya ya Bu ya. Selamat ya Bu Neng ya. Insya Allah ya Bu, tapi saya masih dalam rencana loh ini Iya. gitu ya. Baik, saya akan ketemu dulu nih sama Bapak Kepala Sekolah, tapi sebelumnya saya bicara dulu sama Wakasek Kurikulum ya Bu ya. Semoga Ibu Wakasek Kurikulum saya berkenan mengantarkan saya menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan keinginan saya ini. Karena ini kan tawaran yang luar biasa. Iya dari betul Ketua betul, SDM. ini kesempatan yang jarang-jarang Iya. untuk mengembangkan diri kita yang benar. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu Ya Allah, saya Neng. senang Semoga sekali. nanti kita ketemu lagi agar kita saya sendiri mendengar progres-progres selanjutnya. Amin, amin. Mohon doanya ya. Iya. Lancar. Semangat dan sukses. Terima kasih. Sama-sama Bu Neng. Demikianlah tadi kasus 2, demonstrasi kontekstual praktek coaching model Tirta. Terkait proses praktek coaching kali ini, izinkan saya menyampaikan pada tahap tujuan semuanya sudah tersampaikan dengan baik secara implisit dari percakapan antara coach dan coachee sudah sangat tersirat, sangat baik tujuannya dan sudah disampaikan juga dengan baik. Pada tahap identifikasi, coach mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memicu coachee untuk mengungkapkan potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh coachee, dan juga coach sudah berhasil menyampaikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik sehingga bisa mengarahkan coachee untuk mengidentifikasi berbagai macam potensi-potensi yang sudah dimilikinya. Pada tahap rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana coachee untuk menyampaikan rencana-rencananya sehingga coachee bisa mengelaborasi rencana-rencana aksinya dengan maksimal. Lalu terakhir pada tahap tanggung jawab, sudah cukup baik pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach dalam mengejar komitmen coachee dalam rencana-rencana aksinya sehingga coachee merasa yakin dengan rencana-rencananya. Demikianlah kasus yang kedua dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kasus ketiga yaitu kasus kesulitan anak dalam kesehariannya di kelas karena dia tidak mengikuti pembelajaran tambahan berupa les dari guru kelasnya. Pada kasus ini yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Yeni Rahayu dan sebagai coachi adalah Ibu Yemi Yamanti dan observer saya Neneng Hendriani. Selamat menyimak. Selamat siang Ibu, bisa saya minta waktunya Bu? Saya ada yang ingin disampaikan Bu. Siang Yeni, dengan senang hati. Mari Yeni, apa yang bisa diceritakan? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman Bu terhadap suatu mata pelajaran. Nah, kemudian jadi mengganggu pikiran saya Bu. Gimana ya Bu ya? Apa yang kira-kira Ibu bisa bantu ya? Dan apa yang ingin kamu capai dalam pembicaraan ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu, itu aja sih Bu. Terus ada lagi? Kira-kira saya ingin memperbaiki cara belajar saya Bu dan ingin mendapatkan nilai yang optimal Ibu. Oke, baiklah. Sebelumnya kamu ceritakan apa yang merasa kamu tidak nyaman dalam pelajaran ini. Ini Bu, saya belakangan ini bingung Bu karena nilai saya kadang kecil-kecil Bu pada mata pelajaran tertentu. Sebabkan karena saya tidak ikut les privat Bu terhadap guru tertentu Bu. Jadi saya tidak ikut les. Nilai saya jadi kecil-kecil Ibu. Gitu Bu. Jadi kamu merasa guru tersebut tidak. Kalau boleh tahu, apa yang membuatmu tidak nyaman dari guru tersebut? Ini Bu, sebagian besar teman saya nih Bu kan mengikuti les privat Ibu. Sedangkan saya enggak gitu Bu. Terus nilai saya jadi beda dengan yang lain Ibu. Itu Bu mungkin masalahnya Bu. Apa karena saya nggak ikut les ya Bu ya? Itu di rumahnya Bu. Oh begitu ya. Lalu yang membuat kamu merasa tidak adil dengan beliau apa? Ini Bu, jadi teman-teman saya yang ikut les privat nilainya itu lebih besar Bu. Saya kecil sendiri Bu, itu jadi mungkin saya pikir juga mungkin teman-teman kayak saya sendiri ketinggalan pelajaran Bu, karena tidak ikut les itu Bu masalahnya. Oh begitu, saya mulai memahami sekarang. Jadi selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, apa sih? Cut dulu. Oh begitu rupanya, baik-baik. Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa yang membuatmu tidak nyaman? Gini Bu, karena saya tidak ikut mungkin Bu, guru tersebut kadang menyindir saya di kelas Bu. Boleh Jadi Ibu saya tahu? tidak nyaman itu Bu. Oh, boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindirannya? Beliau berkata begini Bu, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Gitu, Bu. Apa yang membebani pikiranmu selain guru tersebut berkata demikian? Ini Bu, mungkin ini guru tersebut kayak menyindir saya Bu. Itu mungkin kata-katanya karena ya berhubungan dengan tadi Bu, saya tidak ikutan. Oh seperti itu Iya, Bu. rupanya. Jadi Yeni merasa tidak nyaman ya. Iya betul Bu. Langkah-langkah apa yang Yeni lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu tentang itu? Saya menanyakan Bu kepada teman-teman tentang mengikuti les privat tersebut Bu, yang mengikuti les tersebut menanyakan itu Bu tentang materi dan sebagainya Ibu, saya ngobrol juga gitu. Jadi menanyakan kepada teman-teman. Iya betul Bu. Lalu apa kata temanmu? Saya bertanya Bu pemahaman mereka tentang materi-materi Bu. Ternyata mereka itu telah mengikuti materi-materi di sana karena soal-soalnya banyak ya Bu ya, berbagai jenis, jadi lebih paham gitu Bu mereka yang ikut les privat itu Bu. Oh, baiklah. Sekarang kalau dari diri kamu sendiri Yeni, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Rencana saya nih Bu, saya ingin menemui guru tersebut Bu, gitu, dan mengkonfirmasi tentang nilai saya Bu. Sudah dilakukan? Belum Bu, belum dilakukan. Terus kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu Bu, mau datang tapi gimana ya Bu, takut dimarahin juga Bu saya. Apa sebelumnya kamu pernah dimarahi?
Tidak sih Bu, nggak pernah sih, belum pernah Bu, sampai sejauh ini belum pernah dimarahin. Kenapa tidak kamu coba? Benar Bu, seharusnya saya mencoba Bu ya. Iya. Mungkin nanti saya akan datang ya Bu untuk konfirmasi ya Bu ke sana. Cut dulu. Ya. Bagus. Setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, apa yang kira-kira akan kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan Bu, karena saya tidak ikut les ya Bu, mau bertanya tentang nilai saya di kelas Bu. Nah, selain itu saya mau konfirmasi, ya tadi nilai saya kenapa sih Bu nilai saya kecil? Apakah karena tidak ikut les privat tadi gitu Bu? Mau nanya itu mungkin Bu saya. Bagus. Oke ya, nanti dilakukan ya. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Pertama saya suka belajar Bu. Ya. Saya pulang sekolah mengulang pelajaran. Jadi saya pelajaran yang di sekolah tadi saya ulang kembali Bu di rumah. Kemudian saya latihan soal juga Bu. Saya belajar dari YouTube juga Bu. Jadi banyak hal yang saya lakukan ya Bu ya untuk mendapat nilai yang bagus gitu Bu. Kemudian tapi selain itu ada ini Bu alasan tertentu. Akhir-akhir ini kan orang tua saya di PHK Bu, jadi tidak bekerja. Jadi orang tua saya jualan Bu, saya suka bantu jualan Ibu kalau sore jualan jajanan itu Bu. Begitu ya. Apa hal tersebut mengganggu belajarmu? Saya rasa pengaruh juga Bu, karena sore hari setelah belajar biasanya saya belajar full ya Bu, tetapi karena saya jualan jadi kepotong waktunya Bu. Mungkin pengaruh waktu ya Bu ya, pengaruh waktunya berkurang Bu. Bisa jadi. Nah, sekarang coba deh pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya Bu ya. Ya deh Bu, saya pikirkan kembali ya Bu tentang hal ini ya Bu ya. Ya, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin kalau les saya tidak bisa ikut Bu, karena kondisi orang tua saya memang saya tidak ada uang ya Bu untuk bayarnya gitu. Kemudian tapi saya akan meminta bantuan teman saya Bu. Ada teman saya namanya Neneng Bu. Jadi saya mau minta bantuan beliau, dia ikut les Bu. Jadi saya mau nanyain materi aja ke beliau apa yang dileskan, lalu saya ikutin Bu itu Bu. Oke, jadi rencana kamu dalam mencapai tujuan itu tadi ya, mau menanyakan kepada Neneng. Iya Bu, betul. Selain itu, siapa lagi yang kira-kira bisa membantu ini? Selain Neneng ya Bu ya, mungkin ada lagi Bu teman saya namanya Widodo Bu. Itu mungkin bisa bantu saya Bu. Mereka berdua suka baik Bu. Jadi saya kalau saya nanya materi nanti beliau suka ngasih tahu, mereka suka ngasih tahu Bu yang saya tidak paham. Mereka kebetulan pinter-pinter Bu. Jadi saya juga pasti nanya ke mereka Bu. Bagus, Ibu suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Komitmen saya lakukan Bu, saya besok pagi menemui guru tersebut ya Bu di sekolah. Kemudian saya akan belajar lebih giat lagi Bu, semangat. Oke, Ibu setuju dengan rencana kamu. Lalu nah itu sangat baik kamu lakukan ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya Bu. Sama-sama Yeni, selamat belajar. Sama-sama Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Oke, tiga yang dilaksanakan dengan model grow dan alur Tirta. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, untuk refleksi pada kasus 3 ini yaitu coach berhasil menentukan tujuan dari pembicaraan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dengan menanyakan coach apa maksud tujuan kedatangannya dan juga apa masalahnya. Pada bagian identifikasi juga coach mampu mengidentifikasi masalah utama dan masalah penunjang yang dialami oleh siswa yang mendapatkan nilai di bawah teman-temannya. Dan berdasarkan elaborasi pertanyaan berbobot yang dilakukan oleh coach dapat menentukan rencana aksi yang dilakukannya dengan cara bertanya kepada teman-teman yang ikut les dan juga menemui guru yang bersangkutan untuk menanyakan apakah benar
nilainya jelek karena tidak ikut les, dan juga menentukan tanggung jawab serta komitmen bagaimana melaksanakan rencana aksi tersebut. Luar biasa, terima kasih.